semakin saudara dibimbing untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, kita belajar pagi hari ini solusi cerdas untuk buka mata, buka pikiran, temukan identitas diri Anda, desain kreatif untuk hari depan. Jadi sudah waktunya untuk tidak terlena dengan kondisi pandemi, tapi saudara bangkit spiritnya untuk melihat sungguh visi Allah itu ada. Siapa identitas diri kita, motivasi diri Anda, ya lalu disciple ada di sana untuk kriteria seorang murid yang terus berpacu begitu, bertumbuh next level, berkarakter ilahi dan punya spirit kemenangan. Mari kita lihat yang pertama. Saudara, identitas diri Anda, tragedi atau penderitaan lahir batin terbesar itu bukan mati muda, saudara. Namun hidup tanpa tujuan dan tidak efektif, tidak berdaya guna. Sementara umur terus bertambah, ya, seperti orang mengembara dan tidak punya tujuan yang pasti dan tidak berdaya guna. Jadi kegagalan terbesar dalam hidup adalah tidak paham identitas dirinya itu siapa. Sebenarnya aku ini dilahirkan untuk apa? Bertujuan hidup untuk apa? Ya, dan berhasil dalam tugas yang salah itu saudara, itu kegagalan terbesar. Rasanya berhasil tapi salah parkir gitu ceritanya. Salah letak, salah jalan, salah tujuan. Melalui renungan pemuritan pagi hari ini saudara dibimbing, we help you to fulfill your destiny, begitu ya. Saudara, untuk bisa menemukan tujuan hidup yang pasti, kita tidak meraba-raba, step by step dimuridkan ke sana. Kalaupun hidup ini perjalanan satu proses, saudara ada di posisi yang keliru, area tugas yang keliru, biar itu jadi jembatan begitu saudara. Tapi tidak terlena di tempat itu terus. Sementara itu bukan karunia Tuhan dalam hidupmu, itu bukan passion ilahi, bukan spirit Allah di hidupmu, itu bukan satu potensi Allah yang terbaik, skill yang saudara punya, tapi kita kerjakan tugas itu terus menerus dan kita salah letak ceritanya. Lalu kita biarkan pemborosan waktu yang terus berputar, ya sudah hidup gelundung saja, ngalir saja. Ya, ini menjadi satu evaluasi buat kita untuk tidak terus berputar pada langkah yang keliru begitu ya saudara. Mari kita lihat usia muda sampai menjadi tua, kehidupan itu bukan sebatas jumlah umur. Ya toh? Tapi hidup ini soal bagaimana Anda menggenapi tujuan ilahi. Jadi usia ini akan terus bertambah dari muda sampai kelak kita menjadi usia senja dan tua, bukan? Tapi itu bukan sebatas hanya, oh usia itu jumlah umur, bukan. Tapi pastikan ya saya sedang di on the track-nya Allah. Saya berjalan dalam rencana Tuhan. Bisa saja di usia muda saudara produktif, sudah bertemu dengan karunia Tuhan, potensi Allah yang terbaik di hidupmu, passion Allah ada di sana, tapi bukan berarti kehilangan di masa tua. Bisa di masa usia lanjut saudara tetap ada proyek-proyek ilahi di hidupmu. Jadi jauhkan falsafah hidup, sudah kawan kerja yang keras. Mumpung masih 30-40, 55 nanti mulai loh. Tulang-tulang nyilu kawan. 60 osteoporosis, 65 boyok sudah mulai melengkung, sakit bangkiang ini. 70 sudah mulai mendarat lihat peti begitu saudara. Kita enggak ke sana. Ya, bisa ada proyek-proyek Allah di usia senja Anda. Haleluya. Aminkan itu, jangan pasif. Ya lalu kita falsafahnya tinggal pegang tongkat begini ngeliat, cucu bekon lagi loh. Mau ke ruang tamu kok belok ke dapur. Loh ya apa ini? Masa begitu saudara? Ya jangan. Bukan untuk itu kita dilahirkan. Ya, Abraham memulai panggilan Allah di usia 75. Itu memulai saudara. Dan Abraham meninggal umur 175 tahun. Masih dipanjangkan 100 tahun dari sejak Allah memanggil hidupnya. Kan keren ini saudara. Kaleb menaklukkan Hebron usia 85 tahun. Dan Kaleb berkata begini,
Aku masih sama kuat loh Yosua kepada pemimpinnya. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, kita kan sama-sama disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Waktu itu umurku 40 tahun. Tapi demikian sekarang untuk berperang aku masih oke punya, begitu saudara. Dan benar Kaleb merebut Hebron yang didudui bangsa-bangsa raksasa di sana. Di usia 85 tahun. Kan keren itu saudara. Hebron perlu direbut dan ditaklukkan karena punya sejarah yang membekas di hati Israel. Ya, itu ada makam nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, gua Makpela itu di sana. Jadi harus diambil. Nah, ada hal-hal yang Tuhan sedang siapkan di hidupmu, jangan dibiarkan lepas, begitu. Diambil itu dalam Kristus begitu, ada kesempatan di sana. Nah, Tuhan itu masih punya tujuan dan rencana kehidupan bagi setiap pribadi Anda. Tuhan itu masih punya. Ya. Tujuan hidup utama adalah hidup Anda bersama Tuhan di segala bidang. Di aspek saudara bisa di IT, bisa di marketplace Anda begitu ya. Bisa di pengembangan medsos begitu. Saudara bisa di perdagangan, di pertambangan. Saudara bisa di pendidikan begitu, di government pemerintahan. Atau di seni-seni psikologi dan perkembangan konselor dan mentor. Di area mana Allah tempatkan dirimu di marketplace-mu. Tapi kita sedang berjalan bersama Tuhan di sana. Lalu melangkah menggenapi tujuan ilahi. Sampai garis akhir, lalu disambut ketemu Tuhan dalam kekekalan. Ini yang kita tunggu. Jadi tujuan utama kita ke sana, bergerak di segala lapisan, tapi on the track-nya Allah. Kita tahu aku sedang jalan di jalannya Tuhan. Buka pikiran, buka mata iman, segera keluar dari zona stagnasi kehidupan. Zona stagnasi itu zona kebekuan. Bukan zona kenyamanan lagi, zona stagnasi. Beku, lumpuh potensi, dibiarkan hidup terus berputar begitu-begitu tanpa next level. Tanpa ada hal-hal yang semakin indah, semakin berkualitas, semakin aku matang di dalam Tuhan, di karunia-Nya, di ability potensi-potensinya begitu ya. Di hal-hal passion ilahinya semakin matang. Karena itu buka pikiran. Buka mata iman saudara, lihat pintu keajaiban Tuhan. Bahwa Allah masih punya pintu-pintu dalam hidup saudara, tidak stagnas. Ya Allah kita itu sang kreator yang ajaib. Masih banyak pintu Tuhan bisa bukakan, tidak satu pintu begitu. Jadi Allah kerap kali bergerak misalnya dari desainer grafis, bisa desainer interior begitu ya. Bisa meluas begitu ya saudara. Karena itu berdamailah dengan Allah. Lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihat masa depanmu. Sekali lagi, pagi ini jangan tunda. Sementara saudara dengar firman, berdamailah dengan Tuhan. Peluklah Tuhan, Tuhan bilang Tuhan peluk saya. Saya tidak mau kehilangan tujuan hidupmu. Saya tidak mau kehilangan visi ilahi dalam hidupku. Saya tidak mau sekedar berputar mengalir. Tapi saya mau melihat diriku sebagaimana Tuhan lihat aku dan masa depanku. Saya mau lihat itu Tuhan. Nah pagi ini saudara dibimbing di tengah-tengah waktu yang singkat ini. Berdamailah dengan Tuhan supaya hidup saudara maksimal. Anda melihat sebagaimana Allah melihat dirimu. Lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan lihat dirimu. Karena itu perlu next level. Tidak sebatas aku ini milik Kristus. Dilahirkan baru, selesai dibaptis. Aku diciptakan baru yang lama berlalu dan sekarang aku sudah baru di dalam Kristus. Berhenti sampai di situ. Tidak. Terus saudara makin bergerak sampai di Yohanes pasal 15 ayat 15. Kamu bukan lagi hamba. Kamu sahabat yang bisa mengerti isi hati kawan sahabatmu. Ya, berjalan bersama. Seperti Allah berkata Abram, engkaulah sahabatku, begitu saudara. Saudara ngerti isi hati dan pikiran sahabat agung saudara. Tidak sampai di level itu, sampai levelnya, ya sekarang Allah punya proyek-proyek di hidupku. Aku bisa menjadi mitra kerja Allah. Kawan sekerja Allah, aku bisa menjadi teamworknya Allah, begitu saudara. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 9.
Terus tunaikan itu sampai langkah terakhir dari proyek saudara. Lalu tangan Yesus yang sambut saudara. Anakku, kerajaan sorga menantimu. Engkaulah ahli waris yang aku tunggu, kata Tuhan. Yang aku punya, kamu punya. Mari masuk dalam perjamuanku, kata Tuhan. Itu yang kita nantikan. Lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat. Ini penting ya saudara. Tuhan melihat Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali menjadi pionir yang berkhotbah bagi 3.000 jiwa bertobat. Keren ini saudara. Yang menyangkali dan dicelikkan sama budak wanita lagi. Bukankah kamu salah seorang dari murid orang yang ini yang ikut menderita ini bukan? Oh, aku nggak kenal dia. Aku nggak kenal orang itu. Seorang rasul ini bisa menyangkal seperti itu. Tapi Tuhan melihat, Petrus, engkau yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Aku melihat kamu bakal menjadi pionir untuk 3.000 orang bertobat dan menjadi bapak gereja. Keren itu saudara. Tuhan melihat Paulus penganiaya, pembunuh, kejam dan garang. Ya, ahli Tauratnya itu muridnya Gamaliel yang diterima dari kaum Saduki, kaum Herodiani, begitu Eseni, ya, sama kaum Saduki itu tim elitnya orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agamanya itu salut dengan Gamaliel. Gamaliel memulitkan Paulus. Gamaliel di atasnya ada Hillel, satu imam rabi yang begitu hebat sekali dalam hal menerjemahkan kata-kata Taurat sampai menjadi Talmud Pasar dan ratusan ayat-ayat, salah satu orang kunci. Begitu saudara, begitu detailnya. Ini yang membuat orang Yahudi begitu pintar. Sebab dari huruf Ibrani 1 titik, 2 titik, centang itu punya arti semua. Dan penuh bahasa simbol. Karena itu orang Ibrani pegang hal-hal besar di muka bumi ini. IT itu dipegang kepalanya orang Ibrani. Facebook, Mark Zuckerberg, Google ya, dan kawan-kawan ya, sudah. Microsoft Word ya, itu kepalanya pialang saham dunia Warren Buffett, kepalanya orang Yahudi. Mereka mainkan catur sebentar, ekonomi di muka bumi goyang kita. Sudah terlatih dengan ketelitian. Didik anak-anak kita belajar jangan takut dengan hal-hal yang teliti, yang jelimet. Itu simpul neuron otak bisa diasah dan semakin tajam. Ya. Dan kalau saudara aktifkan sekalipun usia saudara bertambah-tambah, neuron otak saudara, sel syaraf otak tetap aktif. Saya bulan depan ini masuk 60 tahun. Tapi istri saya bilang, yang ingatanmu tajam, kamu gak pikun. Ingatanmu makin tajam. Saya makin cepat begitu, membaca makin cepat. Ya, menyiapkan khotbah juga makin cepat. Kalau diasah begitu saudara, tapi kalau dibiarkan enrayan terus, ditidurkan di garasi, gak mekar itu otak saudara. Mengkeret malahan itu, bahasa Spanyolnya menciut ya saudara. Paulus ini pembunuh, murid Gamaliel, robot agama ini. Tapi Allah melihat dia menjadi pionir gereja mula-mula dari Asia kecil sampai Eropa. Jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama di Eropa, Makedonia. Ya, keren bukan? Itu Paulus yang merintis. Jemaat yang sederhana tapi punya hati murah hati, berbakti dan mensponsori pergerakan misi. Sampai Paulus geleng-geleng kepala. Kalau aku ingat air matamu, ingat pengorbananmu, ingat keteguhan imanmu, tak henti-hentinya aku bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan mengingat kamu. Karena itu kitab Filipi pasal 4 isinya bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Itu dirintis Paulus, jemaat pertama di wilayah Eropa. Tuhan melihat sebagaimana, mari saudara lihat ya, Tuhan melihat Thomas Peragu menjadi pionir gereja di Kerala, India Selatan. Peragu, sebelum ujung jariku cucukkan di bekas luka, gak bakal aku percaya dia bangkit. Orang yang kayak gini saudara, bisa jadi pionir masuk di India Selatan.
Thomas matinya dikoyak dengan tombak. Dibanting di lantai, lalu diacak badannya dengan tombak karena Yesus. Ada di India itu saudara. Dan dia tidak lari. Keren bukan? Karena itu di India Selatan ada gereja namanya Mar Thoma. Begitu. Karena Thomas yang memang merintisnya di sana. Tuhan melihat Yusuf budak belian menjadi perdana menteri Mesir dan pemelihara kehidupan bangsanya. Budak belian tidak terpikir 13 tahun masa penantian sampai 14 tahun. Akhirnya mencuat ke permukaan sebagai perdana menteri dan menjadi pemelihara bangsa. Tangkap ini ya saudara. Bila Allah mempercayakan visi ilahi dan Allah bergerak misi step by stepnya di hidup saudara. Lalu Allah berkati saudara. Ingatlah saudara sedang disiapkan untuk pemelihara kehidupan. Bisa pemelihara kehidupan jemaat, bisa bangsamu, bisa komunitasmu, bisa sanak familimu, bisa komunitas komselmu. Allah itu punya misi. Bisa komunitas pendidikan, marketplace, seperti itu. Dan rezekimu tidak akan surut. Bisa komunitas marketplace saudara, begitu saudara. Wah ini Pak, karena itu kawan-kawan pengusaha kan bilang, mimbar saya itu di marketplace saya ini Pak. Ya, saya harus bekerja banting tulang karena ini ada 30 orang yang bersama saya harus dihidupi. 30 keluarga. Ada 40 orang, ada 70 orang yang bersama saya Pak. Keren itu saudara. Allah jadikan saudara pemelihara kehidupan. Lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat Anda. Tuhan melihat Henry Parson Crowell, penderita TBC usia 17 tahun. Menjadi pengusaha properti Amerika dan pendiri Quakers Oats Company yang murah hati dan berusia panjang 89 tahun. Wow. Kalau kita pikir 17 tahun sudah kena TBC, di rumah sakit tuberkulosis diisolasi saudara, punya masa depan apa? Tapi Tuhan lihat Henry Parson, bukan di situ tempatmu. Aku akan angkat kamu keluar. Dari dia makan sereal itulah di rumah sakit TBC itu terus terinspirasi. Saya rindu buat sereal dari gandum ini untuk orang-orang sakit dan orang-orang sehat di muka bumi ini. Dan sampai di Indonesia juga produknya bukan, saudara suka makan itu juga. Dipanjangkan umurnya nggak main-main, 89 tahun. Dia cerita di meja makan sama anak dan cucu-cucunya. Ingat ya nak, ya. Saya baca biografinya senang sekali. Ingat ya nak, Tuhan begitu baik. Allah punya visi ilahi atas hidup kita. Ringsek TBC, tapi sembuh sehat total. Dan Allah jadikan aku berkat bagi bangsa-bangsa. Mari lihat dirimu. Bisa saja itu proses sementara waktu, jadikan jembatan. Tapi bukan kegagalan permanen di tempat yang sama dan merasa berhasil di tugas yang salah saudara. Jangan berhenti di situ. Lihat berikutnya. Tuhan melihat Christopher Junior, tukang ledeng, menjadi General Manager Customer Satisfaction and Public Relation Mercedes-Benz di Jerman. Gak main-main nih, tukang ledeng saudara. Ada aja jalannya Tuhan. Orang ini pintar membangun relasi, bawaan dari dirinya. Salah satu kali waktu saya baca biografinya, dia itu dipanggil untuk bikin betul ledeng di salah satu pimpinan kunci Mercedes-Benz. Dia bikin betul di rumahnya, demikian bijak. Itu ya saudara, integritas ya, jagalah. Itu jembatan-jembatan saudara lenting jadi besar. Jaga karakter saudara itu jadi lenting jadi besar. Setelah dia lakukan yang terbaik, jangan palsu-palsu ya saudara, jangan ganti spare part lalu bilang ini dan itu. Padahal spare part second, KW2, KW3, KW4 ada wis pasaran nih saudara. Ancor, lebor gitu ya. Ya, yang sejati saja. Dilihat ini oleh pimpinan, lalu terakhir waktu mau pulang, Bapak saya memberikan garansi. Kalau 6 bulan masih rusak, 1 tahun masih rusak. Dengan senang hati saya ganti, free. Sampai belengong ini pimpinan, hebat amat kamu. Tukang ledeng tapi mentalitasmu itu berlian. Dipanggil dia, dijadikan GM-nya customer.
di Mercedes-Benz. Itu fotonya dia saudara. Dari tukang ledeng, ini foto asli. Saya ambil download. Bisa lihat itu ya saudara. Lihat dirimu sebagaimana Allah lihat Anda. Tuhan melihat Ayub pengusaha yang saleh. Yang kehilangan harta benda, keluarga, kesehatan. Tapi menjadi pemenang kehidupan. Ya, menjadi doa kita bersama. Anda menang sebelum meninggal. Memang ada misteri kehidupan, ada beberapa orang yang diizinkan mati di dalam imannya tanpa menuai. Lalu anak-anaknya yang menuai. Tapi dia setia, membuktikan setia imannya sampai langkah terakhir. Tapi satu sisi menjadi doa saya dan Anda bersama. Saudara sebelum mati, alangkah indahnya menjadi kesaksian supaya impactnya itu keras. Untuk merebut begitu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, Ayub dipulihkan Tuhan. Keluarganya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan dan seterusnya. Tuhan melihat Michael Dell, pencuci piring resto Cina. Bayarannya mak 2,3 US dollar per jam loh saudara. Kalau 14.000 1 US dollar, tengoklah itu tidak sampai 50.000 per jam itu. Tapi bisa menjadi pendiri dan anggota Dewan Direksi perusahaan Dell Computer Amerika. Bagaimana ini? Ini juga kepala orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini, Michael Dell. Kebiasaan dengan teliti. Jadi itu satu batu lompatan aja kerja di resto Cina. Ya. Tapi otaknya otak IT. Pergerakannya itu IT. Simpan beberapa waktu. Kan kalau kuliah di luar negeri ada kuliah yang sambil kerja bukan? Saya punya paman adik mami. Kuliah di Berlin sekarang sudah berpuluh tahun, sudah 30 tahun lebih jadi warga negara di Berlin sama Frankfurt saudara. Dia melayani di sana, istrinya sarjana kimia, dia sarjana komputer kabel halus. Itu kalau pulang Indonesia mahal itu. Ya, tapi diserahkan hidupnya untuk Tuhan, kerja di rumah makan sorenya, pagi dia kuliah, terus begitu saudara. Dia bilang aku kerja 3 bulan di sini, aku bisa membiayai kuliahku 1 semester. Hampir saya ditarik untuk ikut berangkat ke sana tempo lalu. Ayah saya bilang jangan Mike, kamu di Indonesia saja. Kowe orang asli Indonesia yo, ojo nang kono-kono jarene yo. Kowe arek Surabaya yo. Lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat Anda. Miliki mata iman. Lihat yang disediakan Tuhan bagi pemulihan hidup Anda, kepribadian, keluarga, ekonomi, kesehatan, masa depan. Nah, miliki mata iman itu melihat visi hari depan. Jadi karena bergaul, berdamai dengan Allah, akrab dengan Tuhan, sampai Allah bisikkan, sampai Allah beri passion untuk bisa lihat itu. Center point-nya, ya ada visi. Lalu Allah bergerak dimotivasi dirimu dengan penuh integritas, karakter terpuji, spirit kemenangan, saudara. Mari kita lihat motivasi diri. Mulai memotivasi diri. Ini khotbah ya mengekspos poin-poinnya, ayatnya nanti bergulir di dalamnya. Motivasi diri Anda untuk bergerak di visi Tuhan. Jadi saudara bisa di teknisi, bisa gitu ya, di market apa saja pekerjaan saudara. Miliki hasrat dorongan batin untuk bertindak mencapai tujuan yang terbaik di sana. Begitu. Kalau misalnya itu batu lompatan, saudara rami yang visi utama. Gereja punya visi, tapi saudara punya visi spesifik untuk hidupmu bukan? Dan karirmu bukan? Begitu bukan? Gereja punya visi, tapi saya juga punya visi pribadi spesifik untuk hidup saya. Ya, supaya saudara terpacu memotivasi diri. Orang yang tidak memotivasi diri akan berada pada level rata-rata. Sekalipun ia mempunyai bakat yang mengesankan. Mereka seperti pelari tanpa garis finish, gak punya garis akhir. Orang yang tidak motivasi diri, dia berada di level rata-rata. Hanya berputar rutin saja, rata-rata, gak pernah lenting dia. Sekalipun dia punya bakat yang mengesankan, ya, tapi ibarat orang berlari, bergerak kerja, tapi tidak tahu garis akhirnya berhenti di mana saudara. Kan sayang. Apa artinya biola yang indah tapi tidak pernah dimainkan? Tanpa upgrade diri, potensi terbaik kan menurun kualitasnya. Tanpa upgrade diri, potensi terbaik pun akan menurun kualitasnya.
Jadi tidak bisa tidak, saudara mesti berpacu untuk next level untuk hidupmu. Jangan nyerah. Ya sudah, memang sudah suratan. Ya pancen wis dilahirno seperti iki. Nasi wis dadi bubur. Lo ngimprove saudara. Ono bubur teri to. Ono boya ngimprove aja nasi jadi bubur. Siram kecap. Kecap asin ya malah tekanan darah tinggi ya toh. Kecap manis, kencing manis. Kayak ipare, kepahitan, kanker saudara. Serba repot ya toh. Ya, yang improve saudara. Jadi bubur teri, bubur kacang, bubur ikan gitu. Jangan nasi wis jadi bubur. Sudah dilewati aja gak. Gitu, tolak itu. Supaya saudara meraih sesuatu yang berarti sebelum game point Taman Makam Mumbul gitu saudara. Ya sebab sayang, apa artinya biola indah kalau nggak pernah dimainkan dan upgrade diri dengan bijak. Motivasi diri untuk lihat visi masa depan. Jadi dorongan batin yang aktif bergerak, satu passion ilahi. Ini kesimpulan dari Warren Bennis, wawancara Warren Bennis dengan 70 tokoh bangsa yang berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu dia menyimpulkan, orang yang memotivasi diri sendiri dan aktif upgrade diri, kaizen bahasa Jepangnya itu, memperbaiki diri yang terus aktifkan. Jadi kalau saudara bergerak di kuliner misalnya begitu, upgrade, ya ngimprove. Kok rasanya begini ngimprove? Ini bisa ini, ciptakan rumpunnya berikutnya. Ciptakan begitu ya, kreasi-kreasinya itu aktif. Ya, kaizennya itu di sana. Makin berkualitas, merekalah yang akan mencapai tujuan hidup yang berarti. Jadi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Buka wawasan-wawasan Anda untuk dengar. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal pasal 1 ayat 5. Kalau penasehat banyak, selamatlah kota, kata Alkitab. Ya. Kalau saudara punya teamwork yang solid, selamat gereja. Ya. Selamat pemerintahan. Kalau punya teamwork yang solid. Karena itu dicari orang yang berani memotivasi untuk hari depan. Hari depan jemaat, hari depan komunitas karier Anda begitu. Hari depan sampai bangsa dan negara. Kalau mak berputar rutin hanya terima gaji, aduh sayang. Hidup tidak berarti, percuma aku hanya digaji begini. Ya, kami kerap kali memotivasi jemaat begini, jangan bekerja untuk gajimu. Nanti potensimu nilainya seperti itu. Percuma aku dibayar mak 2 juta UMR. Aku dibayar mak 3 juta. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya 3 juta. Saudara batasi itu untuk dirimu, potensimu berhenti di titik 3 juta. Bergeraklah lebih. Karena dirimu punya visi untuk mencapai ke depan. Itu bisa jadi batu lompatan untuk dirimu lenting. Nanti dipertemukan relasi orang-orang yang berkualitas. Yang satu ini beda. Yang 1% ini orang beda ini. Nah gitu saudara, itu yang ditunggu poinnya. Sekarang motivasi ke Alkitab. Motivasi dirilah Anda serupa dengan Kristus. Nah ini di tema kita. Ya, saya variasi khotbah ini supaya tidak jemu begitu ya saudara. Di dalamnya ada pemuritan, ada ayat, ada salinan Ibrani, Yunani asli. Tapi juga ada pengalaman orang di lapangan. Orang yang hidup memotivasi diri, penyangkalan diri dan pikul salib. Dan upgrade diri serupa Kristus, mereka yang akan genapi visi ilahi. Jadi kalau saudara mau punya passion ilahi untuk lihat visi ke depan, berani untuk menyangkal diri dan pikul salib. Yesus itu wonderful counselor dan great motivator besar. Kasih ayat ini bukan ayat sembarangan ini saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya yang hanya 12 orang loh ini. Setiap orang yang mau jadi muridku, padahal sudah jadi murid, tapi Yesus masih memberi tantangan. Kamu mau jadi muridku? Sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku jadi muridku. Wah, abot ini saudara. Kita kan berpikirnya pikul salib itu aduh ngiring Tuhan, sakit boyok. Pikul salib menderita amat. Wah itu salah tafsir itu saudara. Baca Alkitab sing bener. Salah tafsir. Menyangkal diri itu maksudnya menundukkan diri, bukan manja diri, bukan angkat-angkat diri, bukan kagum diri, bukan mentuhankan diri.
Menyangkal diri supaya Kristus bertahta dan kreasi-kreasi, improvisasinya, visinya, potensi ilahi bergerak di dalam saudara. Iku maksudnya saudara. Duduk menyangkal diri itu kayak orang menderita melet-melet. Begitu saudara. Bukan. Wah itu salah tafsiran. Pikul salib maksudnya itu kerelaan hati yang taat. Patuh pada kebenaran sekalipun dalam kesulitan via dolorosa. Sampai diselesaikan dengan tangan terbentang. Sudah selesai. Sudah selesai Bapak, sekarang kuserahkan nyawaku. Wow, ini yang ditunggu. Ini yang ditunggu, kita menyelesaikan sampai langkah yang terakhir. Kerelaan taat sampai detik yang terakhir. Nah kata murid, kata latinnya discipulus. Lahir kata disciple dalam bahasa Inggris. Yunaninya matetes, itu artinya pengikut teladan. Iku loh kata murid. Jadi waktu Yesus di Ibraninya pakai kata limut, itu rela diajar, dilatih, sampai kedewasaan penuh menjadi soferim, ahli-ahli kitab suci. Itu kata murid. Jadi bukan enteng-enteng, jadi muridku terus mak ngekor-ngekor di belakang. Oh, terlalu dangkal itu men. Ya, terlalu kecil. Bukan itu fungsi murid. Punya kerelaan submit yang begitu hebat dan itu bukan tekanan. Karena dari situ lahir karakter ilahi saudara. Dari situ lahir visi ilahi. Karena berani menyangkal ego saudara. Tidak manja diri, tidak angkat-angkat diri. Ya gak perlu. Biar Tuhan yang angkat saudara. Pencitraan gak perlu. Gonta-ganti status saya saudara ya toh. Gak perlu. Kecuali saudara bekerja di iklan ya. Kecuali bekerja di iklan. Ya harap maklum ya untuk produk begitu ya. Tapi kalau kebingungan identitas diri lalu ganti-ganti status. Kasihan lo Anda. Lebih baik saudara ganti kata-kata motivasi yang membangunkan orang yang melihat. Yang ngefek menghibur orang yang melihat. Dari kepada kebingungan wajah Anda dari sisi atas, belakang, kanan, kiri, bawah. Ya gak usah lah ngono-ngono loh saudara ya. Mari tajamkan, karena itu penting untuk next level itu di sini. Ya, supaya submitnya kita itu sampai terjadi next level. Menjadi sahabatnya Kristus, kawan sekerjanya, proyeknya Allah. Sampai menjadi soferim, ahli kitab. Tapi dalam konteks Ibrani, soferim itu pelaku firman yang teladan. Karena itu dikatakan berbahagialah engkau yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Orang Yunani suka bermain sains, orang Ibrani suka langsung praktek. Keteladannya itu, karena itu Yesus mengecam dengan keras ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu ini seperti di labur putih. Kamu kelas soferim, kamu ahli kitab. Tapi kamu kuburan kerjanya menghakimi orang aja. Debat teologi, mbok pikir hebat lah. Uripmu piye gitu loh saudara. Bagaimana hidup Anda itu? Apakah mencerminkan menjadi suratan terbuka? Loh itu maksudnya Yesus. Karena itu Yesus kok kata-katanya tajam sekali ya. Mengecam ahli Taurat karena di sana. Dari sini saudara, lahir ini kalau submit saudara hidup. Kedewasaan roh, passion ilahi itu terlihat dari kedewasaan karakter. Ya, orang tidak bisa baca hatimu. Omong kosong lah kalau orang ngomong, saya ini hanya luarnya yang kasar. Tapi dalam saya halus. Kowe ojo gombal kawan. Ya, kita nggak perlu dibodohi, kita belajar psikologi, kita ketemu orang, kita ketemu klien-klien begitu ya. Jangan bodohi yang begitu. Aku ini hanya luar itu kok kasar. Tapi dalamku halus. Halus ya apa? Halus rempelas ta. Ya, halus ikat kawat ta. Begitu saudara. Kedewasaan spirit rohmu itu akan terlihat dari kedewasaan karakter Anda. Enggak bisa tidak. Cerminan itu, kalau Anda lembut itu akan pancarannya lembut, rela dibentuk. Apa-apa sedikit naik, pang. Oh kasar gue kasar. Ya, makin melek ya, oh iya ya. Nah sebab kata karakter itu, karasein itu artinya menoreh, mengukir. Karena itu dikatakan kedewasaan rohmu itu terlihat dari karaktermu yang bisa nampak. Jadi gampang kalau mau nilai. Ini kanak-kanak rohani, medium rohani atau iki mateng rohani dewasa itu gampang saudara. Lihat aja dari buah karakter hidupnya.
Simple. Ya, pakai rumusnya orang Ibrani. Nah, karakter Kristus kan ini, kasih kepada Bapaknya yang luar biasa, kesukaan dalam firman, damai, sabar, belas kasihan, murah hati, disiplin ilahi, disciples, spirit kemenangan, kesetiaan sampai akhir, dan spirit kehambaan. Jangan lupa ini saya garis bawahi spirit kehambaan. Barang siapa mau jadi besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayan. Lalu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Banyak sekarang gereja menekankan hanya otoritas, tapi spirit hambanya lemah. Kalau sudah duduk lupa berdiri, otoritas saja yang dipegang. Itu nanti memerintah bersama Yesus. Ya, 1000 tahun damai nanti itu loh. Kalau sekarang spirit hamba. Sebab Yesus tidak praktekkan itu. Siapa mau jadi besar, dia langsung ikat pinggangnya, langsung dia cuci kaki muridnya. Tidak kebingungan otoritas. Lalu datang, Yakobus sama Yohanes duduk kan di satu sebelah kanan, satu sebelah kirimu. Itu haknya Bapak, bukan hakmu. Keren itu saudara. Tapi siapa mau jadi besar, biarlah dia menjadi pelayan di antara kamu. Jangan kebingungan otoritas. Tuhan yang kasih. Dan otoritas yang diberikan kepada kita itu otoritas yang terbatas. Otoritas seorang pemimpin gembala, ya di forumnya. Begitu, bukan otoritas tanpa batas. Saudara tidak bisa sebagai gembala, saudara masuk kantornya Pak Jokowi lalu merintah-merintah di sana. Karipan saudara, diusir sama satpam. Tidak bisa, itu government. Masing-masing punya otoritas dalam batasan. Saudara tidak bisa sebagai gembala di sini, saudara masuk di medis kedokteran, saudara perintah-perintah. Ya, Bu Cok misalnya di rumah sakit Udayana sana. Tidak bisa, otoritasmu terbatas. Karena itu tidak perlu bingung dengan otoritas. Bingung dengan spirit hamba. Nah, penyangkalan diri dan pikul salib, penundukan diri, kerelaan taat pada firman, itu menoreh mengukir karakter Kristus di dalam Anda. Semakin saudara banyak submit, spirit kehambaan makin tertoreh. Jadi ditoreh itu. Saudara tidak perlu kebingungan identitas dengan dirimu. Allah yang kerjakan itu kawan. Roh Kudus yang kerjakan di hidupmu. Saya kerap kali pakai rumus ini untuk marketing saudara. Kualitas karakter Kristus di dalam Anda, ya kalau kualitas unggulan atau kualitas terpuji kalau kita ngomong di luar. Itu menentukan kualitas pribadi, relasi, komunitas, tim kerja, organisasi, kepemimpinan, nilai-nilai unggul. Kami pernah dipanggil untuk dalam tanda petik seperti menjadi HRD sejenak begitu. Ya, satu distributor alat tulis dan perkantoran di Bali ini besar. Kalau saya sebutkan namanya pasti saudara tahu. Ya, Pak tolong Pak, orang ini saya kumpulkan staf-staf saya. Tolong Bapak masuk, orang ini tepat nggak di bidangnya. Dari keuangan, meja depan customer sampai bagian gudang ya Pak. Ya, jadi kami satu-satu sharing untuk menemukan. Saya pakai ukuran ini. Ya, saudara boleh pakai ini ukuran di tempat kerja keren. Saya memelihara hubungan pakai karakter. Jadi awet. Ya, Kombes Brimob yang pernah di Topati ini, sekarang jadi Kombes Tempo, lalu di Pontianak masih kapten saudara. Kami bersahabat bisa puluhan tahun karena karakter. Kami bikin kebaktian-kebaktian di markasnya Brimob. Setiap mereka mau bertugas, mau ke Aceh, bertempur dengan gerakan Aceh Merdeka begitu saudara. Mereka bilang, Pak datang Pak ke asrama Pak, kita kebaktian. Doakan anak buah kami akan berangkat sekian. Sekian orang akan diberangkatkan. Ya. Dan memang nyata saudara, cara perlindungan Tuhan itu contoh ya. Pakai seni karakter. Ya. Kami dipanggil kawan-kawan untuk ya itu retail, supermarket banyak. Dia punya belasan di sini dari satu tempat ke tempat lain begitu. Karakter saya tekankan begitu. Ini jadi rumus loh saudara untuk pelihara spirit, motivasi, pelaksanaan visi misi. Karakter. Satu kali waktu kami pernah dijamu sama Bupati Gianyar Pak Cokorda, Pak Cok Aceh yang sekarang jadi wakil gubernur Bali. Ya, waktu jadi bupati, kami dari pihak sekolah diundang sama Bu Esther rame-rame guru, dijamu sederhana bersama sambil ikut memotivasi, senyum-senyum. Tekanan kami di karakter, mereka bicara solid. Karena anak-anak kami yang dididik di sana berkualitas karakter. Ya. Seninya begitu saudara. Pakai jurus ini di tempat dia mengembangkan kemampuan kreatif. Jadi waktu tertoreh
Ini rumusnya. Kenapa nggak mekar di hidup kita, stagnan? Karena miskin, lemah, kita minim untuk ditoreh dengan submit itu. Biarkan, izinkan, taat saja, submit saja. Biarkan Allah toreh. Itu nantinya ngembang kemampuan kreatif saudara. Kecerdasan intelektual saudara ngembang. Kecerdasan emosi saudara ngembang. Saudara silakan ikut seminar kecerdasan emosi dengan senang hati. Adversity quotient, kecerdasan daya tahan, silakan. Tapi pulang gak akan jadi apa-apa kalau tidak submit dan punya kerelaan untuk dibentuk. Gak jadi apa-apa. Ya tetap meledak-ledak aja saudara. Bisa memahami ya saudara? Lalu bisa terjadi pengalaman baru. Ini yang maksud saya kalau kita stagnan. Di perjalanan hidup kok stuck. Saya kok enggak punya pengalaman baru bersama Kristus. Coba periksa. Masuk pengalaman ini. Masuk izinkan Allah menoreh hidup saudara dengan karakternya. Ya. Nanti saudara lihat. Ini mumpung belum akhir tahun toh. Masih 6 bulan, 7 bulan. Supaya bisa tersenyum kita nanti akhir tahun. Wow, saya menyudahi 2022 dengan anugerah Tuhan. Ya, ternyata Allah pulihkan dia. Nah itu yang kita tunggu. Ya. Ini keberhasilan tanpa karakter. Keberhasilan hidup itu berjalan bersama karakter karena itu urgen. Yang mempertahankan saudara kuat di keberhasilan itu karakter. Kalau keberhasilan tanpa karakter terpuji akan jadi jerat, lubang kejatuhan dan redup di tengah kejayaan. Penting kata-kata ini ya. Saya mempelajari kaisar-kaisar Romawi, jenderal Romawi salah satunya Julius Kaisar. Matinya umurnya pendek. 56 tahun aja. Dibunuh di tengah kejayaan persekongkolan dari tim dalam. Ya, jenderal Romawi Titus matinya juga pendek. Waktu dia hancurkan Yerusalem dan bait Allah rata tanah, dia bangga sekali. Mana itu Tuhannya orang Yahudi itu. Yang melepaskan kamu dari tanah perbudakan Mesir, yang nyabrang Laut Merah dengan mujizat, mana itu. Gak lama dia, setelah itu dia sakit lalu mate, saudara. Mateknya sakit kedagingannya. Permisi sakit kelamin. Saya baca biografinya. Saya juga belajar dinasti-dinasti Tiongkok. Cina, Qin, Ting, Mang, Xun, Sang gitu saudara. Dinasti-dinasti Tiongkok. Itu rata-rata runtuh persekongkolan dalam hancur. Yang kita tunggu itu satu dinastinya Yesus nanti datang. Perintah kerajaan 1000 tahun. Amin. Lalu kita diangkat dalam kemuliaan. Itu yang kita tunggu. Sebab dari kelahirannya dalam garis nubuatan, pelayanan, kematiannya, sampai naik ke sorga pun semua nyata begitu. Itu yang kita tunggu. Happy end dia. Keberhasilan bersama karakter ini contohnya Nelson Mandela. Keberhasilan dan keberartian hidup bersama karakter terpuji akan tetap bersinar sekalipun di tengah-tengah kegelapan dan tekanan hidup. Kalau saudara berkarakter itu tenang saja. Lewati aja dengan stabil. Nelson Mandela usia 45 tahun. Di penjara selama 27 tahun. Jadi keluar penjara itu umurnya sudah tua, rambut uban. 72 tahun, gak sakit hati saudara. Sakit berat. Prediksi pengamat politik dunia akan terjadi momentum balas dendam berdarah Afrika Selatan. Orang hitam akan hancurkan orang kulit putih. Tapi yang terjadi ternyata sebaliknya, pemilu dalam damai, transparan, reformasi total sistem pemerintahan Afrika Selatan. Keren saudara. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan 94 sampai 99. Masih dapat bonus 13 tahun, 14 tahun, baru dia mati setelah jadi presiden. Coba, gak panjang umurnya. Padahal sudah disiksa di penjara. Keberhasilan Nelson Mandela itu karena karakter. Karakternya kasih dan pengampunan ilahi ada di hidupnya. Sementara dia diperlakukan kasar dan jahat 27 tahun dalam penjara. Saudara permisi sebentar kalau kita berdoa. Saudara ada luka-luka hatimu. Pahit hatimu, maaf ya. Kita lahir tidak sempurna bukan? Dan tidak bisa pilih. Orang tuamu yang keras sekali begitu. Pendidikan yang keras sekali dan lain-lain lah. Atau mencepilikan kamu dan lain-lain lah begitu. Ampuni saja. Gak ada gunanya bawa akar pahit. Selesaikan itu. Nanti saudara lihat lenting karakter Kristus. Menoreh hidup saudara. Ini pesan untuk orang bisnis ini, bagus ini. Saya undang pemain musik dapat maju ke depan.
Johnson Johnson. Keberhasilan bersama karakter. Keberhasilan dan keperhatian hidup bersama karakter terpuji akan tetap bersinar sekalipun di tengah kerugian. Wah, waduh Pak. Tapi kalau saudara berkarakter, tenang saja. Allah pulihkan. Betul perkataan ini saudara, kayak Ayub. Ya. Perusahaan Johnson Johnson produksi obat pereda nyeri. Saudara pasti tahu produknya, tahu bedak-bedak baby, ya, macam-macam peralatan baby, dia kaya sekali di sana. Tapi dia juga produksi obat pereda nyeri Tylenol. Tylenol ini juga ada masuk di Indonesia, saya sudah lihat. Ternyata ada kandungan sianida dalam Tylenol, senyawa kimia untuk basmi hama, bahan kertas, tekstil, plastik, tambang. Berakibat kalau minum Tylenol, rasa nyeri kayak hilang, tapi efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, begitu saudara. Sampai peningkatan denyut jantung, tung, 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 tung. Karena berbahaya bagi konsumen, G&G ini tarik loh, ulang produk Tylenol di pasaran dan tanggung kerugian tidak main-main. 100 juta US dollar, wow. Nilai saham G&G langsung turun, ya. Namun dia tenang karena karakter, ya. Akhirnya diperbaiki Tylenol, dapat kepercayaan masyarakat dan apresiasi, namanya sama tetap Tylenol. Diedarkan di pasar dengan catatan ini yang sudah mengalami pembaharuan. Saudara tahu dalam 1 tahun G&G untungnya bukan 100 juta kerugiannya, dilipatkan 175 juta US dollar. Allah pulihkan. Amsal 2 ayat 7, Tuhan itu penolong bagi orang jujur. Perisai bagi orang yang tidak bercela. Yang terakhir, membangun karakter spiritual. Silakan rekan-rekan WL ada di sini bersama kami. Bukan soal menang atau kalah, namun berjuanglah sampai garis akhir. Pegang ini ya saudara. Bukan soal menang atau kalah, namun berjuanglah sampai garis akhir. Kemenangan tidak selalu diukur dengan medali juara. Betul ya? Kemenangan itu bisa orang lain juara. No problem. Tapi kemenangan sejati diukur dari kegigihan, keteladanan, perjuanganmu. Dirimu berkarakter sportif sampai akhir. Tidak menyerah saat kalah, bangkit saat terjatuh, dan tidak putus asa saat habis akal. Itu Paulus katakan 2 Korintus 4 ayat 8. Aku dihempaskan namun tidak patah semangatku. Aku seperti tercibirkan, terjatuh, tapi aku habis akal dan tidak putus asa. Wow, keren. Kita bersama-sama baca yang ini, Tuhan bersama Anda, 3, 4. Jangan takut, Tuhan menyertaiku, tuh bimbang, Tuhan meneguhkanku, Tuhan menolongku, Tuhan memegangku, tangan Tuhan memberiku kemenangan. Amin, saudara. Mari teguhkan hatimu. Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama. Silakan kawan.